Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Sekarang kita mempelajari bagaimana caranya mengirimkan naskah KTI ke jurnal online atau yang disebut dengan paper submission. Ayo kita ikuti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengirimkan naskah ke jurnal ilmiah. Pada kesempatan ini kita akan contohkan jurnal target kita adalah jurnal Prima Educasia. Langkah pertama tentu kita harus membuka dulu alamat website dari jurnal tersebut. Kemudian kita klik ke login. Lalu kita masukkan username dan password sesuai dengan username dan password pada saat kita mendaftar kepada jurnal ini. Kemudian klik login. Dan inilah tampilan dari dashboard jurnal online, termasuk jurnal Prima Educasia juga tampilannya hampir sama seperti ini semuanya. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kanan ada tombol New Submission, sebuah tombol untuk mengirimkan naskah KTI kita. Ya, jika kita perhatikan di sini ada 5 langkah untuk melakukan paper submission, yaitu start, kemudian upload submission, kemudian enter metadata, kemudian upload supplementary files, dan confirmation. Nah, sekarang kita berada pada step 1, yaitu starting the submission. Ya, yang pertama pada pilihan section maka kita pilih articles. Ini menunjukkan bahwa kita akan mengirimkan sebuah naskah KTI atau manuskrip. Dan kemudian pastikan kita mencentang semua pilihan yang ada di sini. Tentunya kita harus memahami poin-poin yang kita centang ini ya, diantaranya adalah bahwa paper kita tidak sedang dikirimkan ke jurnal yang lain ya. Jadi sebuah naskah itu harus hanya dikirimkan ke salah satu jurnal saja sebelum naskah itu diterima atau ditolak. Baru kemudian boleh dikirimkan ke jurnal yang lainnya. Kemudian file kita sudah disimpan dalam file naskah seperti OpenOffice atau Microsoft Word atau berakhiran doc ya, atau berakhiran RTF dan sebagainya, dan pilihan-pilihan lainnya. Pada intinya kita centang saja semuanya ya. Ya, kemudian di situ ada comment for editor ya. Comment for editor itu boleh kita isi ya, boleh juga tidak diisi. Jika kita isi maka kita bisa menggunakan bahasa semi resmi ya, seperti kepada yang terhormat editor, mohon dipertimbangkan agar naskah KTI kami dapat dipublikasikan di jurnal Anda. Seperti itu saya kira sudah cukup. Jika sudah maka kita klik save and continue. Ya, sekarang kita berada pada step 2 yaitu uploading the submission. Pada step ini kita akan mengupload file naskah KTI kita, yaitu dengan cara mengklik button choose file, kemudian kita pilih, kemudian kita cari di direktori mana file kita disimpan. Jika sudah ketemu maka klik open, lalu klik upload button. Setelah itu kita klik lagi save and continue. Nah, sekarang kita berada pada step ketiga yaitu entering the submissions metadata. Di sini kita memasukkan seluruh informasi mengenai para penulis. Ya, silahkan diisi semua kolom-kolom ini, terutama yang bertanda bintang terlebih dahulu saja. Karena yang bertanda bintang itu berarti wajib diisi. Ya, di situ ada nama depan, nama belakang, kemudian email ya. Jika naskah KTI ini ditulis oleh lebih dari satu orang, maka kita klik Add Author button, yaitu untuk menambahkan penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Langkah-langkahnya sama dengan langkah yang atas tadi. Selanjutnya, kita isikan judul dan abstrak dari KTI kita. Supaya menghindari kesalahan eja, maka sebaiknya kita cut and paste saja di sini. Kemudian keywords di sini memang tidak ada tanda bintang, tetapi boleh saja untuk diisikan kata-kata kunci untuk KTI kita.
Sama begitu juga dengan reference. Reference di sini tidak ada tanda bintangnya, tetapi jika Bapak Ibu ingin mengisikan maka copy paste saja, yaitu dengan cara mengcopy seluruh rujukan yang ada pada daftar pustaka kemudian di paste atau di paste di sini. Jika sudah selesai maka klik lagi save and continue. Nah, sekarang kita berada pada step 4 yaitu uploading supplementary files. Pada tahap ini kita dapat mengupload file-file yang dibutuhkan, seperti misalnya file data asli atau raw data atau hasil analisis dari SPSS atau data-data lain yang dibutuhkan. Tetapi bisa saja langkah ini dilewati sampai kemudian nanti jika nanti reviewer minta maka baru kita kirimkan. Biasanya pada tahap ini tidak ada file supplementary yang kita upload sehingga kita langsung saja save and continue. Nah, sekarang kita berada pada tahap terakhir yaitu step 5, confirming the submission. Pada tahap ini sebenarnya tidak ada apapun yang harus kita lakukan. Kita hanya perlu memastikan bahwa semua langkah-langkah yang kita lakukan tadi telah benar. Jika ada langkah-langkah yang belum selesai maka kita bisa back, balik lagi ke belakang. Namun jika kita merasa bahwa semua langkah telah benar maka tinggal kita klik finish submission. Dan ini mengakhiri kegiatan pengiriman naskah KTI ke jurnal. Dengan demikian maka naskah KTI kita akan masuk ke dalam antrian jurnal tersebut untuk segera mendapatkan reviewer. Langkah selanjutnya maka rajin-rajinlah untuk mengunjungi jurnal ini dengan cara mengklik My Journals untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari naskah KTI kita. Kita boleh mengeceknya ya setidak-tidaknya 1 minggu sekali, dan proses ini memakan waktu bisa mingguan, bahkan bisa sampai 1, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Karena ini hanya simulasi, jadi sebenarnya tidak ada paper yang akan kita kirimkan, sehingga paper ini akan kembali kita delete. Namun perlu diperhatikan bahwa jika Bapak Ibu benar-benar telah mengirimkan naskah KTI ini dengan mengklik tombol finish submission tadi, maka tidak akan ada fasilitas delete. Jadi sekali setelah sebuah naskah KTI dikirimkan ke jurnal, maka tidak ada celah untuk mendelete atau menarik kembali sampai menunggu keputusan dari para reviewer apakah paper tersebut direvisi, diterima atau ditolak. Demikian Bapak Ibu semua langkah dari paper submission yang mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.